Halo, selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam. Eh, salam Bang Fendi. Aku Salam. sangat senang. Aku selalu dengerin Bang Fendi di mana ya, pernah ada bareng di rumana gitu. Terus aku buka lagi, kok ternyata ada Bang Fendi sendiri ya punya room ya. Iya, betul. Makanya aku masuk. Aku selalu dengar kesaksian dari Bang Fendi. Dan aku juga sudah, walaupun aku Kristen asli, tapi aku alami eh, kasih sayang Tuhan yang begitu besar, karena aku pernah mengalami kerusuhan juga, Bang Pendi, di Siap, tahun 98-99. siap. Ibu tinggal di mana? Ibu Jadi asal dari mana? aku dari Ternate, cuma udah di Jakarta sekarang, Bang Pendi. Oh, baik. Iya, aku di Ternate alami kerusuhan, jadi aku maaf ya, aku sedikit cerita kesaksian aja nih dari untuk Pendi nih. Eh, Siap. besarnya kasih sayang Tuhan itu luar biasa. Kita alami kerusuhan, tapi Tuhan Yesus selalu melindungi sampai saat ini. Itulah yang memang benar-benar Bang Pendi bilang, kuasa Tuhan itu luar biasa, kasih sayang Tuhan itu luar biasa. Jadi puji Tuhan banget, aku senang sekali dengar Bang Pendi udah murtad. Aku senang Amin. sekali. Iya. Eh, terus aku mau bilang, ya aku agak-agak apa ya, kesal juga ada yang ngomong-ngomong Bang Pendi itu. Aku eh, kayaknya rasanya mau balas gitu, tapi ya udahlah, kalau kita balas juga kan biarlah Tuhan Yesus yang balas ya. Tapi Amin. sakit hati juga kalau dengerin begitu ya Bang Pendi, ya dihujat, dia apa gitu Iya, ya. tiap hari, tiap malam, Bu. Tiap malam. Iya, aku baca sih, aku lihat ada komen-komen Ah, ini. Aku dulu rasa-rasa dulu mereka kok gitu. dulu mereka berjanji tidak akan menghujat kalau saya sudah hapus nama Aceh. Iya, Ini aku sudah pernah dengar seminggu. juga itu. Iya, ini sudah seminggu saya menghapus nama Aceh, tetap saja dihujat. Ya tidak masalah. Iya, aku pernah masuk di room siapa ya, aku juga lupa ya. Itu nama Bang Pendi pernah disebutin sama mereka tuh, mereka bilang, itu coba tuh ke Bang Pendi tuh yang orang Aceh. Oh, mereka kau udah kata-katain gitu. Terus aku, waduh, kok begini amat gitu ya. Tapi apa ya, terus aku juga sering masuk dia perdebatan antara Bang Zuma. Itu aku sering banget tuh sama Bang Zuma, sama Uni Rifa. Itu kok mereka begitu amat ya? Apa ya? Gimana itu? Ajaran-ajarannya dari mereka begitu kali ya Bang Pendi ya. Itu yang Bang Pendi bilang memang benar, memang ajaran-ajarannya kali ya. Jadi, tapi mereka suka apa ya, putar balik fakta gitu ya. Itu yang aku heran juga. Tapi ya di sini aku cuma mau bilang bahwa eh, luar biasa Bang Pendi berani untuk tampil, untuk eh, memberitakan firman Tuhan yang memang benar-benar, puji Tuhan banget. Dengan keberanian Amin. Bang Pendi aku sangat salut. Aku senang sekali, aku suka sekali nih ikut nih. Bang Pendi berani untuk memberitakan firman. Ya kita doain biar mereka-mereka yang selalu menghujat Bang Pendi, biar mereka bisa ikutin juga jalan Bang Pendi gitu ya. Amin. Itu yang aku cuman mau bilang, cuma sedikit cerita itu aja sih Bang Pendi. Makasih banyak udah kasih kesempatan untuk aku berbicara di sini. Aku dari Ternate, terus keluargaku juga dari mama tuh ada muslim juga, ada campuran sih. Oh, Terus iya, terus tapi kita saling menghargai ya, nggak ada hujatan-hujatan. Terus aku punya suami juga muslim, orang Jombang, tapi masuk ikut aku. Boleh ketemuan ini Ibu. Sama dengan istri saya. Orang Jombang. Iya sama dengan Ibu juga dari sana. Oh, dia berarti Ibu waktu sekarang di Jakarta ya?
Iya, aku sekarang karena kerusuhan itu jadi kakak kembaranku kan di sini udah duluan. Jadi tapi ini semua nggak direncanakan ya, Bang Pendi, ini memang jalan Tuhan ini semuanya. Jadi pas alami kerusuhan itu sampai 3 tempat. Nah, kakak kembaranku udah di sini duluan, jadi dia langsung suruh aku ke sini gitu. Tadinya cuma menghindar dari kerusuhan, Bang Pendi. Cuma taunya sampai saat ini kita nggak pulang lagi, udah nggak bisa karena anak-anak udah gede semua di sini. Di Jakarta, Oh, di Bojonggede, Jawa Barat. oh, siap, 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 siap. Iya. Ini Pak Olam itu Bu gembala Bu. Beliau tinggal di Jakarta. Istri Ah, beliau juga dari Muslim. oh, tapi Nah, udah boleh ini ya. boleh main-main ke gereja beliau nanti. Iya, iya. Oh iya, di Ah, gereja di mana ya? Di ah, Jakarta di mana? Ibu DM, Nanti Ibu DM DM aja, beliau nggak usah nanti. disebutkan di sini. Oh, Ibu DM beliau supaya bisa ketemu, ada butuh didoakan beliau bisa mendoakan. iya. Aku udah follow ibu Begini, ya. Aku udah iya. follow. Kami di Bojonggede ini juga bergereja. Kami kalau gereja pusat itu kan di Sebaot, Ya, dekat Istana Bogor, itu gereja pusat kita ya. Tapi ya. kita di Bojonggede ini udah berdiri sendiri di Bambu Kuning, tapi kami belum dapat izin gitu loh dari Oh, sebagian orang Bojong ini belum kasih izin yang ini gitu loh Pak. Jadi ya kami masih butuh doa, Ya. masih dalam pergumulan gitu. Sebagiannya sudah terima, tapi sebagiannya masih belum Pak. Gitu. Di gereja kita tuh di Bambu Kuning, jadi masih pakai apa? Nggak bisa berdiri kayak gedung gereja yang sebenarnya gitu. Mereka nggak mau, jadi terbuka aja gitu gerejanya. Mereka maunya begitu, nggak mau. Mereka maunya tuh gereja tuh nggak boleh ditutup apa gimana. Jadi terbuka aja gitu Pak gereja kita. Jadi kita ikutin aja kemauan mereka gitu. Enggak apa-apa. iya. Malah orang mendengarkan nanti berita firman Tuhan dari luar. Iya, iya. Luar biasa itu. Itu yang iya. Puji Tuhan sih dulu rawan sekali, tapi sekarang dengan perlahanan ya Tuhan udah mulai bekerja di hati mereka masing-masing. Jadi akhirnya mereka udah mulai terima sedikit demi sedikit gitu. Sebagian besar Amin. udah terima sih. Amin. Amin. Iya. Itu terima kasih itu aja sih Pak Bang Pendi. Aku cuma pengen ngobrol. Siap Bu, siap, siap. Sehat selalu Bu ya. Iya. Iya, amin. Bang Pendi juga sehat-sehat. Amin, Teruslah Bang amin. Pendi, jangan pernah takut, jangan pernah teruslah beritakan firman Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Iya, Amin. terima kasih. Terima Shalom, kasih selamat Kak Anda. malam. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam. Iya, Amin, sama-sama. amin. Turunkan ya Bu ya, biar di Iya, bawah. iya. Ya, ya. Iya, Bang Pendi ya. Coba Nawira dibilang Bang Pemli. Kenapa orang nyari saya sih? Trianto, Rindu. Trianto, naik dulu kau Trianto. Kemarin di Rindu. room si DPW Aceh itu kenapa? Oh, Daito kita itu Kak Rosi. Sehat selalu. Salam Pak Rusli. Shalom, Pak Pendeta. Ya, shalom. Aduh, udah lama ini baru ketemu Bang Pendi. Saya lagi di Ciamis. Oh, Saya lagi di Ciamis. Ciamis, mau Ciamis. besok Pak KC besok. Oh, Oh, sekarang di Ciamis. Saya dari Jakarta tadi. Jadi masuk Sama siapa hotel berangkatnya? dulu. Ada sama sahabat saya, Pak Santoso. Oh, Itu. baik, Terus baik. kita nginep 1 malam dulu di hotel karena kita tibanya jam 2 tadi di sini, jadi besok baru kita besuk. iya. Tapi tadi udah ketemu Ibu Kace. Berarti besok Ibu Katia juga ikut berarti Iya, kan Ibu Kace-nya ada di Ciamis. Ciamis juga. Dari Ciamis ke Gitu. LV berapa lama? Pak Santoso itu udah kenal Pak Pendi, udah 3 kali ketemu katanya. Santoso ya. Ntar. Saya lupa saya. Nggak usah bilang di sini, jangan bilang di sini, dia punya alamat lah. Iya, iya, siap, siap, siap. Iya, betul.
Bang Pastor Pedi lagi sehat di ya? mana nih? Di rumah? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Baru pulang dari Kupang juga, Oh, wow, wow, wow. NTT, Mel Sendiri Atok. sendiri berangkat ke sana. Iya, sendiri. Oh, di bawah ada sahabat saya tuh, Pak Joni Malato. Salam Pak Joni. Wah, saya pengen ketemu Pak Joni tuh. Oh, ya salam ya Pak Joni ya. Kapan kita atur waktu lah, aku ke PIN ya. Pintu di Di mana? mana? PIN ya, Pondok Indah Mall. Oh, PIM, Pondok Indah Mall. PIM. Pim. Boleh itu, ngajak-ngajak. iya, iya. Iya. Gimana nih? Lagi di mana nih? Di Di dunia rumah. mana? Udah pulang dari Aceh. Udah, besok tanggal tanggal 5, tanggal 6 saya berangkat ke Jayapura. Pak Joni Malato, salam Pak Oh, Joni. Saya berangkat ke Jayapura tanggal iya, 6. Pak John. Hmm, hmm, hmm. Pastor sudah pernah Iya. ke Papua? Weh, sering. Sering ya? Jayapura, iya Kalau dulu sebelum Jayapura? pandemi. Iya, Jayapura itu sebelum pandemi saya kan bolak-balik Papua kan. Oh, saya baru kali ini baru besok berangkat. Nah, Saya di kemarin sana itu saya kampanyekan di sana stop jadi mualaf. nah, Iya, betul. Boleh dong kita ngomong begitu, stop jadi mualaf. ah, Artinya yang jadi mualaf ya biar aja mereka, tapi yang ada kita jaga, gitu iya, kan? Iya. Boleh dong. boleh, betul. Itu sama dengan eh, yang saya bilang di Mentawai, stop memualafkan orang Mentawai. Oh, kalau saya memang dari dulu sejak 2016 tagline saya itu stop jadi mualaf. Itu visi yang Tuhan beri. Nah, itu Betul. ke Jayapura itu sebelum pandemi. Di sana saya sudah punya ini sebetulnya pos-pos PI sama Abi. Saya kan pernah dengan Abi pulang dari saya satu hotel sama Abi, satu kamar sama Abi waktu 2018 kalau nggak salah. Nah, pulang dari sana itu Oktober kita pulang, Desember dia ditangkap kan. Iya, betul. Bang Fendi kalau berangkat ke Jayapura persiapkan ini anti malaria. Oh, kalau saya udah nggak pernah takut sama malaria. Dulu saya takut, tapi sejak saya diberi visi sama Tuhan, saya nggak pernah takut. Amin. Pernah loh, sekali waktu saya itu pulang dari sana itu udah demam tinggi ya. Udah di penerbangan itu kan belum COVID waktu itu ya. Waktu pulang itu penerbangan saya udah nggak kuat. Sampai di Jakarta saya langsung pergi ke Prodia, besoknya saya langsung ke Prodia periksa apa saya kena malaria, ternyata enggak. Nggak usah takut kalau malaria mah. Iya. Kalau mau ke Jayapura, kalau mau bermisi kita takut sama nyamuk. Nah, ngapain? Karena Tuhan bilang kita diberi kuasa kan. Nah, itu Amin. berkuasa atas segalanya ya. Cuma juga nggak boleh kita mencobai Tuhan. Tapi dulu ya saya tahun 2003 pernah ke Jayapura KKR tuh di lapangan Trikora. Nah, saya masuk ini waktu saya masuk hotel itu ada nyamuk, saya cuma satu nyamuk, saya teriak loh. Saya teriak, orang hotel kok ada nyamuk gitu kan. Nah, tapi sejak 2016 diberi visi sama Tuhan, saya nggak pernah takut lagi. Saya udah ke Koya ya. Koya itu daerah transmigrasi di sana.
daerah itu udah dikelilingin sama mereka itu. Nah, satu kali saya sama Abi itu di situ tuh mati padam, Pak, listrik mati. Nah, kalau kita mau tidur malam mati lampu kan kepanasan ya di penginapan. Ya, jadi kita mesti keluar. Nah, karena mau keluar cari angin di luar atau buka pintu kan nyamuk. Waduh, serba salah. Mau bertahan di dalam kamar lampu mati. Ya kan kepanasan. Mau pergi keluar ya apa nyamuk, bayi nyamuk ya. Kita tetap memilih ya pergi keluar daripada dalam kamar kepanasan. Sama Abi itu, Abi Saifuddin. Iya, luar biasa ya. Tapi sekarang kalau soalnya kalau ke Jayapura itu kan budgetnya terlalu besar ya. Karena saya pelayanan mandiri ya. Jadi satu kali terbang itu kan 6 jutaan. Karena saya naik kalau bukan Garuda ya Batik ya. Nah, jadi saya sekarang mengarah ke NTT. NTT lebih budgetnya lebih rendah. Nah, nanti saya mau ke Soe di TTS itu. TTS apa itu? Oh, Soe ada Bapak ini. Bapak siapa? Pak Mel Atok. Iya, saya kemarin ketemu Pak Mel Atok kan live bareng tuh di YouTube dia. Nah, jadi kan saya baru kali itu ke Kupang, jadi ya saya baru istilahnya ya datang mengunjungi siapa-siapa yang bisa nanti pelayanan bareng. Nah, Pak Mel Atok tuh sangat respon. Kata dia kalau mau ke sana kabari, nanti kita bikin acara pelayanan secara ini menyeluruh di sana gitu. Mau? Pak Pendi mau nanti kita ke sana? Mau. Ya udah nanti kita schedule deh. Dari sekarang di daerah itu memprihatinkan kalau di Soe itu. Tapi pendeta banyak di sana kan? Banyak, tapi kan Sama dengan Nias. Sama dengan Nias berarti. Iya. Ya memang memualafkan itu kan lebih gampang ya, lebih mudah daripada memurtadkan. Betul. Ya kita ini mana ada kita mau mudah murtad ya. karena kita sejak kecil diajarin prinsip-prinsip Islami kan. Dan itu dipegang. Kalau Kristen itu kayak nggak ada prinsip Kristiani diajarkan sejak kecil ya. Yang kiranya bisa menjadi kekuatan sampai besar pegang ya. Orang Kristen kan kadang-kadang nggak berakar gitu kan, makanya dia kadang nggak kuat. Lebih mudah memualafkan loh daripada memurtadkan. Itu nggak bisa disangkal tuh. Apalagi kalau orang Kristen kan bicaranya kasih, bicaranya toleransi. Ya akhirnya menjurus pada ya udah sama aja gitu kan. Nah, itu. Padahal nggak sama. Tuh. Ya saya ke Ciamis cuma khusus untuk Pak Aceh. Kapan dia udah ke Ciamis? Belum pernah. Ada rencana ke Ciamis tapi belum kesampaian. Berapa lama? Masih lama nggak Pak Kaci? Mungkin tahun depan ya kalau pembebasannya PB-nya diterima ya, pembebasan bersyarat. Saya dengar beberapa waktu yang lalu tidak diterima.
Enggak, itu kan setengah setengah 2/3 dari setengah dari masa tahanan kita itu kita ajukan. Jadi dia baru mau ajukan ya, belum. Oh, Baru mau belum ya. ajukan, ya. Baru mau ajukan pembebasan bersyarat. Jadi pembebasan bersyarat itu statusnya tetap tahanan, cuman udah bisa di luar gitu loh. Saya kan ngalamin, cuman kayak waktu saya agak terlambat karena berkas-berkas saya itu semacam dihambat. Itu ada orang-orang tertentu hambat. Itu. Pak Pendeta, Bang Pendi, izin ya. Kami ada doa keluarga. Nah, sudah kumpul. Baik, Bang Gembala, baik. Ya, Tuhan memberkati semua ya. Pak Nabiro, selamat melayani, bersemangat. Iya, Amin, Pak Orlap. Amin. Pak Kaci sudah keluar dari penjara belum? Pak Kaci belum keluar. Belum keluar, masih. Ya, Pak KC kan udah, makanya saya mau lihat kondisi kesehatannya. Ya, Kondisi kesehatan. bulan lalu saya dapat Dia foto beliau. kemarin lumpuh. Bulan lalu saya dapat foto beliau didorong dari Iya, kursi roda. Ya, sekarang udah bisa jalan tapi pakai tongkat. Salam, Makanya saya Brother ini Timothy. lagi bawa, saya lagi bawa ini. Bawa apa? Saya bawakan dia bawa makanan kesehatan, antioksidan. Oh. Ya, di dalamnya makanya kan dari awal itu kan saya selalu bilang, ya kalau kita berpelayanan diperhatikan rambu-rambu hukumnya. Karena 1000 kita punya kebenaran, ketika kita berurusan dengan kursi pesakitan itu buyar semua gitu. Saya kan ngalamin, saya tahun beda dengan mereka ya. Mereka dengan bebas menghujat ya, tidak masalah ya. Ya, Bagaimana iya. mereka mentafsirkan tentang Yesus, mentafsirkan tentang Alkitab, malah sudah Iya. masuk ke penghinaan, dianggap berdakwah itu. Iya. Aduh. Si Zuma itu, coba lihat itu Zuma. Kita sebenarnya bisa, kita lebih dari itu sebenarnya bisa loh. Cuman ya kita nahan. Dan untuk apa? Itu kan hanya melukai. Ya. Iya kan? Selain itu juga kena hukum penistaan agama. Iya. Di Indonesia ya seperti itu. Tapi memang kan kekristenan itu bukan bagaimana kita berbicara, tapi bagaimana kita hidup kan. Jadi ya, karena menjadi Kristen itu bukan karena kita hebat bicara, tapi karena Tuhan yang milih. Seperti kita ini loh. Siapa yang berani datang ke kita menawarkan Yesus sebagai jalan keselamatan? Betul. Ya kan, kalaupun ada itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia terlalu berani, nekat. Tapi kan di tengah-tengah kebencian kita, di tengah-tengah kita nggak suka ke kekristenan, tapi Yesus memilih kita kan. Makanya bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Ya kan? Betul. Gitu. Oh, tadi ada siapa yang di Bojong itu ya, di Bambu Kuning ya, kayaknya dekat-dekat ya, tetangga-tetanggaan tuh. Iya. Ya saya pun kan ngalamin saya
Jadi saya tahu apa dan bagaimana di penjara itu saya tahu. Ya, betul. Kita udah kita pendahulu. Ada lagi yang pernah, tapi nggak pernah, ada nggak di penjara ya yang murtadin yang kenal juga sama Pastor Rusli. Beliau Siapa ya? sekarang pelayanan di Papua. Siapa namanya ya? Sampai bapak orang tuanya itu bawa polisi. Saya sempat ketemu kemarin itu 2 tahun yang lalu di gerejanya Pak Dolfi Salim. Gereja apa itu? Itu pastor sudah pernah ibadah di pelayanan di situ. Oh iya di Bintaro. Bintaro, Hmm, GPDI Bintaro. iya. Salam Kak Sofi, ini kambing nggak ada lagi malam ini Kak Sofi. Wah, Shalom. Ini ada Pak Rusli Manuarfa. Apa kabar, Pak? Shalom. Ya, shalom. Saya lagi di Ciamis, besok mau besuk itu Pak Kace. Aduh, iya. Gimana tuh kondisinya ya? Sampai kapan ya Pak Kaci bisa keluar ya? Itu kan dia hukumannya 8 tahun, tapi kan sesuai aturan kalau memang itu bisa dia jalani setengah dari masa hukuman dijalani, dia bisa mengajukan PB, pembebasan bersyarat. Nah, persoalannya apakah diterima atau enggak itu kan nanti. Nah, kondisi tadi saya ketemu istrinya, kondisinya udah bisa jalan. Tadinya kan di kursi roda, lumpuh. Nah, sekarang udah bisa jalan tapi masih pakai tongkat 2. Tapi kok bisa lumpuh ya Pak Rusli? Lah kan dianiaya kemarin waktu di apa itu di mall. Terus Iya. kalau kita ada obat, ada sakit, kamu minum obat itu kan di penjara itu masukin obat aja tuh susah, Timothy. Kamu kan nggak tahu hal-hal kayak gitu. Iya. Lah saya ngalami, saya dianiaya juga kan, cuman nggak sampai kalau dia kan sampai dikasih makan kotoran kan sama si jenderal itu. Kalau saya ditendang, ditinju di bagian pelipis. Sasaran mereka untuk saya itu saya amnesia. Karena ditinju di bagian pelipis. Namanya kalau masuk penjara ya jangan ditanya dipukul apa enggak. Bukan dipukul lagi, dianiaya. Cuma bedanya gini loh, Pak Rusli. Kalau Bapak kan penjaranya penjara daerah, kita mungkin masih maklum lah. Ini ke kantor pusat kepolisian kok. Iya, Barreskrim itu kan pusatnya Intel, pusatnya kepolisian. betul. Bisa terjadi hal seperti itu kan berarti wah luar biasa ini keruntuhan sistem hukum kita. Ya, Kalau saya kolapsnya masih di sistem zaman Orde hukum Baru. dan tidak bisa dipercaya hukum kita. Kalau saya dianiaya Iya bukan di betul. kantor Maksud saya begini loh, polisinya. itu kan Kalau saya di penjara, bukan dianiaya bukan orang ya. bukan di kantor polisinya, tapi waktu diantar ke rutan. Jadi waktu diantar ke rutan itu saya disengaja di hari Jumat pada saat petingginya itu lagi sholat Jumat. Jadi saya dianiaya oleh itu sipir. Oh gitu ya. Karena di Polres itu saya dijaga sama Kapolres, sangat dijaga sama Kapolres. Walaupun Kapolresnya itu orang Muslim, orang Sunda, tapi dia baik sama saya. Gitu. Nah, karena di saya Kapolres di itu Polres dijaga, itu Pak Rusli. dijaga ketat. Nah, makanya mereka kondisikan waktu saya dipindahkan dari Polres ke rutan karena nggak boleh lagi jadi tahanan Polres.
Ya, karena sudah jadi P21 sudah, terus kemudian itu kan harus pindah. Nah, waktu dipindah itu strateginya hari Jumat. Pada saat itu para petingginya itu lagi sholat Jumat. Nah, saya dianiaya. Nah, itu jadi masalah. Cuman karutannya itu bilang kalau saya keberatan, mereka itu sipir-sipirnya itu akan diproses. Cuma kan saya harus mengampuni. Kalau mereka diproses itu artinya persoalan tidak selesai gitu kan. Ya saya mengampuni aja. Gitu. Saya masuk CLT aja cuma gara-gara menyampaikan firman Tuhan. Hari Minggu jadwal Kementerian Agama, mereka nggak datang. Udah harusnya jam 9, udah jam 9.30 nggak datang lah. Atas kesepakatan napi dan tahanan saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan lah. Jangankan diminta, nggak diminta pasti saya berinisiatif. Sudah itu saya masuk seltikus hanya gara-gara menyampaikan. Ternyata mereka bikin aturan, saya dicekal, jangan berbicara kepada tahanan narapidana, walaupun itu dalam gedung gereja di rutan itu kan konyol namanya. Saya kan berbicara kepada kalangan sendiri. Gitu. Ya begitulah di Indonesia. Ya Alkitab kan udah bilang ada lagi yang kulihat di bawah matahari tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Tuh. Ini pertanyaannya Pak Pendi, ini siapa Tuhanmu ini? Pertanyaan di mana ini? Di alam kubur atau di alam barzah? Pastor Rusli masih aktif menginjil kah? Masih aktif di ini kah? Apa namanya? Masih. Nggak pernah kendor menginjil. Saya baru pulang dari Kupang, ya. Saya baru pulang dari Kupang juga karena saya kan pelayanan mandiri. Masih aktif, nggak pernah kendor. Walaupun banyak tantangan lah, ancaman ada. Ya, tapi tetap menginjil harus. Itu prioritas utama. Masih aktif. Tetap semangat. Bagiku hidup untuk Kristus, mati untung. Gitu. Haleluya. Bang Pendi mana nih suaranya? Lagi makan kali ya? Dia lagi buat kopi. Biasa jam-jam segini dia buat kopi itu. Ya. Ayo teman-teman muslim, ini mumpung ada Pastor Rusli nih yang mau nanya-nanya. Mereka kalau ditanya takut, nggak mau ditanya pastor, kabur. Maunya nanya, Yesus Tuhan, di mana Yesus berkata Tuhan? Gitu terus pertanyaannya begitu diulang-ulang sampai bosan gue. Iya, dari dulu sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Iya, dari sejak semula Yesus Tuhan dan sampai selama-lamanya dia tetap Tuhan. Mungkin beberapa teman-teman TikToker, pastor baru main TikTok barusan ya, baru kelihatan aku kayaknya.
baru terjun menjadi TikTok. Enggak, Pak Rusli udah beberapa kali loh. Ya Pak Rusli ya. Mungkin cuma Saya jarang udah aja lama. kesini kayaknya Bu Cuman ya. saya belakangan ini juga nggak aktif lagi karena ya kesibukan. Karena saya seorang misi, orang misi kan nggak boleh terlalu show off gitu kan. Betul, ya beda. Iya. Kita apologet itu harus dibedakan dengan kita di lapangan. Iya. Strategi memang kita berbeda. Ya pasukan udara sama pasukan darat itu beda. Iya, ini. betul. Gitu. Tapi pasukan di udara itu lebih pusing Bu Sofi. Lebih pusing ya pasukan udara. Iya, karena suka muter-muter sampai 5G gitu ya, atau 6G ya. Ya, kalau itu di pesawat itu harus bisa berani muter. Nah, itu lebih pusing makanya pasukan udara. Kalau di darat hanya lari, tidur, naik lagi, nah gitu. Makanya pasukan udara itu lebih sering diputer-puter sama kambing-kambing sebelah. Dia tahu kita mampu soalnya menahan sampai 5G ya. Iya, sampai kalau 6G. saya lebih cocok pasukan udara Bang Nabirong karena saya tuh orangnya straight to the point. Jadi kalau ngomong tuh langsung. Nah, kalau kita penginjilan di darat itu kan kita harus menggunakan berbagai macam strategi, pendekatan, berteman, maksudnya ketika dia nyaman begitu ya. Gak bisa langsung gitu loh, gak bisa langsung tembak. Nah, saya tuh orangnya tuh langsung tembak di tempat. Makanya kadang-kadang kalau teman saya injil itu mereka suka langsung ngeblok saya, menjauh gitu. Karena saya penginjilannya straight, saya orangnya to the point, everything. Iya, Bukan hanya masalah iya. penginjilan saya, apapun orangnya to the point saya kalau ngomong. Nah itu agak Makanya beda karakter ya. Beda karakter ya. tuh. Iya. Ada orang yang ya itulah mungkin ya cara orang beda-beda atau Tuhan pakai kita beda-beda. Nah saya tuh orangnya saya sadari betul. Saya orangnya kalau ngomong itu langsung di tempat gitu, langsung to the point. Apapun itu nggak bisa muter masalahnya. Nah karena kelemahan itulah maka buat saya di udara ini nyaman karena kalau di udara saya bisa langsung ngomong tuh nggak muter-muter gitu loh, Bang, ngerti nggak? Ya. Nah itu Langsung jatuhkan bomnya dari atas, selesai mereka. langsung sasaran tembak dor. Selesai mereka. Mungkin yang belum tahu kesaksiannya Pastor Rusli nih, kalau mau dengar kesaksiannya Pastor Rusli. Nah, memang bagi teman-teman yang tergabung di dalam penginjilan ya, yang untuk ke Muslim dan sebagainya, memang kita harus bedakan. Memang jangan semuanya pengen tampil di media sosial, karena kita punya resiko lah. Saya dan Bang Pendi ini udah tahu lah ya, resiko-resiko dan seberapa jauh kita melangkah itu kita sudah banyak pertimbangannya. Jadi bagi teman-teman memang kita harus bedakan panggilan kita. Saya tahu ada banyak teman-teman yang penginjilan Muslim yang bergerak tapi tidak di media sosial ya, karena ada resiko-resiko yang besar ya. Di media sosial ini orang terlalu kepo lah, terlalu pengen tahu. Jadi kita harus membedakan itu. Ayo teman-teman, ini kenapa pada nggak naik ini malam ini? Biasanya langsung berdatangan. Nggak tahu nih Bang Pendi. Kalau di medsos itu, kena dua undang-undang, undang-undang IT sama penistaan gitu. Jadi memang perlu kehati-hatian sih. Tapi sebenarnya lebih leluasa orang bicara di medsos karena bisa menyembunyikan kan. Tapi kalau di darat itu ya nggak bisa. Ya cuman perlu hikmat juga sih. Ya, Pastor. Beda strategi lah. Pasukan darat, pasukan udara ini kan beda strategi. Iya, betul. Nah, kenapa mereka nggak naik? Tadi saya putar pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Jadi orang-orang Aceh di situ di bawah
Saya doakan, Kak. Nah, habis itu ada satu orang, Munawir. Saya bilang sama Munawir, Munawir, kamu itu saya bawa dalam doa syafaat saya. Kalau bukan karena rencana Tuhan, kalau bukan karena roh Tuhan, tidak mungkin kamu itu berjam-jam tahan di live saya bilang. Sudah 3 bulan tiap malam, Kak Sofi. Namanya Munawir. Jadi setelah saya doakan tadi, sampai sekarang dia nggak hadir lagi. Orang Aceh nggak ada satupun yang dibawa. Takut dengan doa. Iya, kabur udah. Lah ke kita ini, saya juga jadi Kristen karena ada orang yang mendoakan saya, namanya Semi Dangawa. Itu teman saya, anak dari pendeta sidang gereja sidang jemaat Allah. Setiap hari ketemu karena teman sekolah. Setiap hari saya bully, setiap hari saya hina dia, setiap hari saya debat sama dia. Satu kelas terus. Dia nggak bisa bikin apa-apa. Dia cuma bilang, saya mau doa untuk kamu. Saya doa. Ya bener loh. Jadi kita kekuatan doa itu luar biasa. Itu bulan-bulanan itu. Pokoknya setiap hari ketemu sama si Semi itu. Kamu punya Tuhan beranak. Kamu punya Tuhan itu disalib. Kamu punya Tuhan itu nggak bisa bikin apa-apa. Telanjang lagi. Itu dia. Nah, sama dengan si Munawir tadi. Setelah saya doakan dan saya bilang kalau bukan karena roh Tuhan yang membuat kamu hadir di sini, kamu tidak akan mungkin bisa hadir. Saya tidak pernah membalas caci maki kamu. Gara-gara saya bilang begitu dan saya bilang, nama kamu Munawir sudah saya bawa dalam doa syafaat saya. Langsung menghilang. 3 bulan lebih, Pastor. Dia hadir di live saya. Saya lihat. Namanya Munawir. Tiap malam. Jam berapapun saya live, orang Aceh yang pertama sekali hadir itu si Munawir. Dengan cacian, dengan makian. Dia meminta, jangan pakai nama Aceh, saya tidak akan lagi hadir di tempat kamu. Tidak akan lagi saya caci maki kamu. Saya pakai nama Pendi Sumatera. Pendi anak Tuhan. Oh, marah-marah juga dia. Masih juga caci maki. Malah beberapa malam yang lalu ada yang bilang, kamu di Aceh, di mananya? Saya bilang saya bukan orang Aceh, saya orang Batak. Oh, marah-marah juga orang Aceh. Kamu orang Aceh, saya tahu mamamu. Siapa katanya? Kampungmu di mana saya tahu. Kamu orang Aceh? Bukan, saya bilang. Saya orang Batak, tumpang lahir di Aceh. Marah orang Aceh. Aneh juga ya. Aneh. Marah. Mengaku Aceh marah, nggak ngaku Aceh marah ya. Apa maunya dia? Percaya Yesus. Kok Tuhan. Aduh, Tuhan. Jadi boleh itu Pastor Rusli buat ini nanti schedule-nya kita ke Soe. Boleh. Pokoknya saya stop jadi mualaf itu tagline saya, misi saya itu yang saya selalu bawa. Stop jadi mualaf. Ya kan? Apa yang terjadi jika Anda mualaf? Mengapa orang mualaf? Ya. Harus sampaikan itu. Biar orang tahu. Iya dong, bisa toh kita bilang stop jadi mualaf kan? Bisa lah. Betul. Sangat bisa. Sama dengan di sana bilang jangan murtad kan? Ya kita stop jadi mualaf lah. Emang nggak ada sanksi kalau kita jadi mualaf? Kalau orang Kristen jadi mualaf, ada ayat-ayat Alkitab ada loh. Tapi kalau ada pembentukan slogan seperti itu, boleh nggak nanti ada yang namanya Hari Murtadin Massal? Kalau nggak salah kan tahun 2000 berapa itu ya? Kalangan mereka ada buat statement tanggal 25 Desember itu sebagai Hari Mualaf Nasional. Ya, bisa aja. Harusnya bisa. Kebebasan untuk berbicara bisa lah.
Emang siapa? Emang siapa yang mau tersinggung kalau hari murtad? Hari gini nggak murtad, apa kata surga gitu kan? Murtad itu anugerah gitu kan? Orang tako murtad. Saya juga dulu tako murtad. Ya begitu saya melangkah, ternyata luar biasa. Tidak seperti yang Walaupun tidak seperti yang kita bayangkan ya. benar, saya saya tidak lagi dipusingkan dengan pertanyaan-pertanyaan alam kubur kan. Betul. Nggak pernah lagi berdoa. Ya Allah ya Rabbi ya Iya, Sayyidi ya Maulana, hindari kami dari dari siksa kubur ya Allah. iya. Jauhi kami dari api neraka ya Allah. Padahal neraka itu pasti. Surga itu mudah-mudahan. Iya. Makanya di luar Yesus itu kan masuk neraka itu pasti. Masuk surga ya mudah-mudahan itu di luar Yesus. Karena Yesus Iya. Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus nggak ada jaminan. Jaminan masuk surga. Jaminan keselamatan itu hanya dalam Yesus. Konsep keselamatan, ajaran keselamatan, harapan untuk keselamatan ada. Tapi jaminan hanya Yesus. Saya sudah pertahankan itu dalam sebuah pembelaan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso. Itu statement itu bukan baru sekarang saya kumandangkan, itu sejak sudah makanya saya dituntut 4 tahun, putusnya 4 tahun 6 bulan. Coba. Bang Nabirong sepi malam ini bang. Mana Bang Nabirong? Sepi dia. Atau mungkin sepi ini karena terlalu banyak kali ya. Ada bang, Pak ada apa? Roring. Pak Roring sudah lama nggak hadir. Pak Roring apa kabar Pak Roring? Iya, Pak Roring, shalom. Enggak. Jadi tadi sebenarnya mereka banyak. Orang nanya-nanya, saya bilang saya ada di bawah. Nah, mulai itu satu-satu hilang. Mulai hilang tuh satu-satu. Kalau di awal pujian, biarkan dulu pujian. Nanti udah selesai, baru kita naik. Ngoceh-ngoceh dulu sendiri dengan orang Aceh kan? Iya. Tapi mereka udah enggak, udah bingung mereka harus berkata apa, Bang Pendi. Iya betul. Semua apa yang mereka narasikan sudah selesai. Betul. Yesus bukan Tuhan. Sudah. Dimana Yesus bilang akulah Tuhan, kita balikkan nangis. Nangis. Ya kan? Betul. Sudah semua. Dibilang Tuhan bernot-not, kita balikkan nangis. Kan? Kita cuma bolak-balik aja, kita nggak kemana-mana gitu. Makanya jangan menghujat, bertanya enak. Kita jawab, kita diskusi. Pendapat saya kayak gini loh Pak, gitu. Nah baru kita lihat apakah pendapatmu itu sesuai nggak, gitu. Jangan pula logical fallacy kau gunakan, gitu loh. Iya kan? Atau logika kayak yang kemarin Kainama itu logika yang sangat absurd ya menurut saya ya, gitu ya. Dia cuma punya alasan di mana datanya, apa datanya kalau Yesus tidak mati disalib. Dia bilang datanya adalah tidak ada data. Lucu kali. Ketawa saya lu. Tapi dipuja-puja gitu loh ya. Parah Habis itu memang abang ya. nonton nggak yang orang lain bertanya itu bang? Nonton. Pas orang bertanya dia tidak jawab apa-apa, dia cuma bilang kayak gini doang. Udah itu tadi. Dia cuma membelokkan itu dengan mencoba menghajar orang dengan secara pribadi. Kemana aja Pak, gitu kan? Iya. Gitu. Tapi dia tidak punya dalil. Satu pun dia tidak ada dalil. Pertama pembukaan itu kan kayak nama kan? Ya. Dia ada 2 kali dia gugup itu, kelihatan banget gugup. Pertama pembukaan. Yes. Ketika dia mau bilang perkataan Allah, dia mau bilang perkataan Rasulullah, perkataan Muhammad. Habis itu dia perkataan Allah dia bilang. Habis itu
ayat yang dia baca kebalik. Yang seharusnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu Oh walakin iya syubbiha iya itu terbalik, kebalik. Ya. saya Tapi dia perhatikan tuh. membaca wa ma salabuhu wa ma qataluhu Wa ma dengan suara qataluhu, iya. bergetar. Iya. Gugup dia. Udah gugup kok, dia udah udah bengang-bengong. Heeh. Tapi karena pengikutnya banyak, itu membuat dia semangat. Kembali lagi itunya dia. Awalnya sudah gugup, kebalik ayat yang dibaca. Enggak, sebenarnya gini bang, itu salah strategi mereka. Harusnya kayak nama itu ditempatkan satu pendamping. Sebenarnya hanya untuk pendukung mental bang. Iya. Kalau ada orang di sampingnya, mentalnya itu akan sedikit berbagi. Artinya share, gitu ya. Mereka akan lebih kuat, gitu. Cuman kemarin dia main sendiri, ya habis, gitu. Dan dia nggak punya data betul. Dari awal sampai akhir dia nggak punya data. Cuman Nuh sama Qataluh aja, itu aja. Bahkan dia bilang itu tulisannya siapa Paulus, nggak jelas itu siapa penulis Ibrani. Kalau itu mari kita mirroring siapa penulis bukumu. Ya, surat-surat yang ada dalam kitabmu. Iya, harusnya kan kayak gitu. Kalau kita mau memperbandingkan, yuk kita perbandingkan. Nah itu kayak nama kemarin kena itu di situ. Di awal saja sudah KO ya. Kata Pak Esra Suruh begini, ya udah selesai, mau apa lagi? Dia mengajukan bahwa Yesus tidak mati disalib. Datanya mana? Dia tidak punya data. Artinya selesai. Datanya Bang, zong. kalau gua karena itu bukan Pak Sastoru ya dalam debat terbuka. Kalau gua langsung tembak dari ayat 153 sampai 157 tuh, Anissa. Di ayat 153 sampai 157, ternyata si Isa itu disalib pada zaman Musa, Bang. Dan itu bisa kita tunjukkan dari ayat Quran dan dari tafsir dan lebih parah lagi kan? Parah. Tapi itu Iya, benar, cuman Kak Sofi. Benar Kak Sofi. Kenapa saya bilang benar? Karena memang Isa ini kan adalah ponakannya Harun dan Musa. iya, saya bisa tunjukkan dari ayat-ayat Al-Quran bahwa Isa itu memang dibunuh pada zaman Musa. Tafsirnya pun mengatakan demikian. Bahkan tafsirnya mengatakan nenek moyangnya bangsa Israel itu sudah dihukum karena membunuh Isa sebelum perbuatannya dilakukan. Karena mereka bingung, kenapa bisa Isa itu dibunuh pada zaman Musa di surat An-Nisa 153 sampai 157 itu. Jelas itu lihat konteksnya itu kan orang Israel zaman Musa itu yang membunuh Isa Al-Masih.